Langit malam menggantung berat di atas jalanan sepi yang mengular menuju pinggiran Kabupaten Bogor. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pepohonan bambu yang berbaris sunyi di sisi jalan, seakan menjadi saksi bisu bagi siapapun yang melintas. Di antara kegelapan yang hanya diterangi lampu jalan yang sesekali berkedip, sebuah mobil melaju dengan kecepatan yang semakin berkurang, dikendarai oleh seorang pria yang berjuang melawan kantuk. Hendra, pria 35 tahun yang hidup sendiri dalam kesunyian rumah klasternya, berusaha mempertahankan kesadarannya di balik kemudi. Tubuhnya masih terasa lelah setelah menyelesaikan shift malam sebagai manajer operasional di restoran cepat saji ternama. Perjalanan panjang dari Jakarta menuju rumahnya di perbatasan Bogor adalah rutinitas yang sudah biasa ia jalani. Tapi malam ini terasa lebih berat. Matanya semakin berat, pikirannya mulai melayang di antara kesadaran dan mimpi. Kemudian, sebuah kilatan putih menerobos ke dalam pandangan periferalnya. Detik berikutnya, suara benturan keras menggema di antara kesunyian malam, diikuti oleh dentingan halus yang menusuk udara. Rem diinjak mendadak, roda berdecit di atas aspal. Jantung Hendra berdegup kencang, tubuhnya menegang saat mobil berhenti di tengah jalan yang gelap. Di depan sana, di bawah sinar lampu depan yang temaram, seekor kucing betina berbulu putih tergeletak diam. Bulu-bulunya tampak berkilauan dalam cahaya lampu mobil, seperti kabut yang membeku. Mata Hendra menatap tubuh kecil itu dengan campuran ngeri dan penyesalan. Kucing itu tidak bergerak, tidak ada suara rintihan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Angin malam bertiup pelan, membawa bisikan samar dari sela-sela bambu yang berdesir pelan, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar melengking, menambah kesan ganjil pada situasi yang sudah mencekam. Perasaan tak nyaman mulai merayapi tubuh Hendra. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Malam itu, di jalanan sunyi yang seolah terputus dari dunia luar, Hendra tidak menyadari bahwa ia baru saja melintasi batas tak kasat mata. Sebuah peristiwa kecil yang tampaknya sepele akan membuka gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Hendra tak tega meninggalkan kucing putih itu di tengah jalan. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang seakan masih meminta kehidupan. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh mungil itu dan membawanya masuk ke dalam mobil. Nafas kucing itu lemah dan salah satu kakinya tampak tidak bisa bergerak dengan normal. Setibanya di rumah, Hendra segera membersihkan luka-luka kecil di tubuh si kucing dan membuatkan tempat tidur darurat dari selimut lembut. Hari-hari berlalu dan dalam perawatan Hendra, kucing itu berangsur pulih. Ia mulai berjalan kembali meski awalnya masih tertatih. Tidak ada yang aneh atau ganjil darinya. Hanya seekor kucing putih yang tenang, sering mengamati Hendra dengan mata tajam yang terasa lebih dalam dari sekadar tatapan hewan biasa. Malam demi malam berlalu tanpa gangguan, hingga akhirnya pada suatu malam, sesuatu yang tak dapat dijelaskan terjadi. Hendra pulang dalam keadaan lelah luar biasa. Shift panjang di restoran membuat kepalanya berat dan pikirannya hanya dipenuhi keinginan untuk merebahkan tubuh di ranjang. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir melewati sela-sela rumah, membawa aroma tanah basah yang anehnya menusuk indera. Ia melemparkan tas ke sofa dan berjalan menuju kamar dengan langkah gontai. Namun, saat ia melewati ruang tamu, sesuatu menghentikannya. Di sudut ruangan, tempat si kucing biasanya tidur, ada sesuatu yang lain. Sesosok tubuh yang tidak seharusnya ada di sana. Seorang perempuan, bukan sekadar perempuan biasa. Siluetnya begitu sempurna, lekuk tubuhnya menggoda dalam balutan gaun putih tipis yang hampir transparan.
Rambut panjangnya tergerai seperti sutra, jatuh melewati bahunya, membingkai wajahnya yang begitu indah hingga nyaris tidak nyata. Kulitnya seputih bulan yang menggantung di langit malam. Bibirnya merah, penuh, dan begitu menggoda, seakan diciptakan untuk membangkitkan segala hasrat pria yang menatapnya. Hendra berdiri terpaku. Ia merasakan detak jantungnya melonjak, sementara pikirannya berputar liar di antara kenyataan dan halusinasi. Darahnya berdesir. Matanya tak bisa berpaling dari sosok itu, tapi logikanya berteriak mempertanyakan, apakah ini nyata? Apakah ini mimpi? Atau sesuatu yang jauh lebih misterius telah terjadi di rumahnya malam ini? Dalam kesunyian yang mendadak terasa begitu mencekam, Hendra berdiri membeku. Ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tak dapat dicerna akal sehatnya. Ia mengenal setiap sudut rumahnya. Ia tahu bahwa tidak ada siapapun selain dirinya dan seekor kucing putih yang ia rawat. Namun kini, di hadapannya berdiri seorang perempuan dengan kecantikan yang tak terjangkau logika manusia. Angin berembus lembut melalui celah jendela, menggoyangkan tirai dengan gerakan halus yang terasa seperti bisikan. Aroma samar melati bercampur embun memenuhi udara, asing namun menenangkan. Perlahan, sosok itu bergerak, matanya yang tajam menatap Hendra dengan kelembutan yang mengandung sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kisah lama yang terpendam di antara waktu dan batas dunia yang berbeda. Dalam sorot matanya, ada beban yang tak terlihat, sebuah cerita yang tak terucap, sebuah perjalanan panjang yang tak semestinya berada di sini. Ia bukan manusia. Ia bukan sekadar mimpi. Ia adalah sesuatu yang telah lama tersingkir dari dunianya sendiri, dihukum dan dibuang ke alam manusia dalam wujud seekor kucing. Sebuah pengasingan yang tak berujung, sebuah penebusan dosa yang harus ia jalani dalam diam. Namun, pada malam-malam tertentu, saat energi dalam tubuhnya cukup, saat batas antara dua dunia melebur, ia bisa kembali ke bentuk aslinya. Seorang perempuan yang kecantikannya melampaui imajinasi. Sekar Raras, itulah namanya. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia berdiri di hadapan Hendra dalam bentuk yang seharusnya. Namun, bagi seorang manusia yang hidup dalam batasan akal dan logika, keindahan semacam ini bukanlah anugerah, melainkan kejutan yang terlalu besar untuk diterima. Tubuh Hendra kehilangan keseimbangannya, pikirannya runtuh dalam pusaran kebingungan dan ketidakpercayaan. Segala hal yang ia ketahui tentang dunia mendadak terasa rapuh dan goyah. Gelap. Kesadarannya memudar, terjatuh ke dalam kehampaan tanpa suara. Pagi datang dengan keheningan yang menekan. Hendra terbangun di ranjangnya, tubuhnya dingin oleh keringat. Cahaya mentari menyusup melalui tirai, menghapus jejak-jejak malam yang terasa seperti ilusi. Namun, sesuatu mengganggu pikirannya. Apakah itu nyata? Ataukah hanya mimpi yang begitu hidup hingga terasa seperti kenyataan? Matanya beralih ke sudut ruangan. Di sana, di tempat perempuan itu berdiri semalam, hanya ada selimut yang terlipat rapi di atas lantai. Dan di atasnya, seekor kucing putih tidur dengan tenang, bulunya berkilau diterpa sinar pagi. Jantung Hendra berdetak lebih cepat. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mimpi. Hari-hari berlalu, dan Hendra mulai melupakan kejadian aneh malam itu. Rutinitas kembali menyelimuti hidupnya, membuatnya berpikir bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi liar akibat kelelahan. Kucing putih itu masih ada, masih setia menunggunya pulang, masih melingkar di sudut ruangan dengan tenang seperti kucing pada umumnya. Tidak ada lagi tanda-tanda keanehan, tidak ada lagi sosok perempuan di dalam rumahnya. Namun, malam selalu menyimpan rahasianya sendiri. Di suatu malam yang sunyi, setelah seharian bekerja tanpa henti, Hendra jatuh ke dalam tidur yang begitu lelap. Hembusan angin luar berdesir lembut, membawa suara samar yang berbisik
di antara sela-sela dinding rumahnya. Namun, dalam kelamnya tidur, Hendra tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah tekanan di dadanya. Panas, lembut. Matanya terbuka dengan refleks, dan di atas tubuhnya, seorang perempuan tengah menatapnya. Bukan sembarang perempuan. Wajah itu, kulit putihnya yang bercahaya dalam temaram lampu, rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tubuhnya, mata yang dalam seperti menyimpan ribuan cerita yang belum terungkap. Itu dia, Sekar Raras. Jantung Hendra berdegup kencang, kepanikannya melonjak seketika. Ia bergerak spontan, mendorong sosok itu menjauh. Namun, perempuan itu tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia merengkuh tubuh Hendra erat. Lengannya yang lembut melingkar di sekeliling tubuh lelaki itu, seperti rantai halus yang tidak mungkin dilepaskan. Nafasnya hangat di lehernya, suaranya seperti bisikan angin yang menyeret Hendra semakin dalam ke dalam misteri yang belum ia pahami. Perempuan itu meminta sesuatu, bukan dengan suara yang memohon, melainkan dengan keteguhan yang mengisyaratkan bahwa ini bukan sekadar keinginan, ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Hendra menggigil, bukan karena takut, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia biasa. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia berbalik, menatap wajah perempuan itu dalam-dalam. Tatapan itu, dalam keheningan yang menggantung di antara mereka, menceritakan sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar pertemuan di malam gelap. Akhirnya, pertanyaan yang selama ini ia hindari harus ia tanyakan. Dan Sekar Raras, dengan suara yang sehalus angin malam, mulai menceritakan kisahnya. Sebuah kisah tentang asal-usulnya, tentang mengapa ia berada di dunia manusia, tentang mengapa ia ada di sini bersamanya. Hendra duduk di ranjang, tubuhnya masih sedikit tegang, tetapi matanya tak bisa berpaling dari sosok di hadapannya. Sekar Raras, perempuan yang kini berada begitu dekat dengannya, perlahan mengisahkan asal-usulnya. Suaranya lembut, seakan berbaur dengan desiran angin malam yang menyelinap di antara tirai kamar. Ia berbicara tentang dunianya, sebuah tempat yang berbeda dari dunia manusia, tempat di mana keberadaan seperti dirinya tidak sekadar legenda, tetapi nyata. Ia pernah menjadi bagian dari kaum yang tak terlihat, makhluk yang hidup di antara batasan realitas dan dimensi lain. Namun, suatu kesalahan, sebuah pelanggaran yang tidak bisa diampuni, membuatnya dibuang ke dunia manusia. Dalam bentuk seekor kucing, ia dihukum untuk hidup tanpa jati diri aslinya. Hanya di malam-malam tertentu, saat energi dari dunia lamanya cukup kuat, ia bisa kembali menjadi dirinya yang sesungguhnya. Namun, cerita itu seakan hanya bergaung di udara tanpa benar-benar melekat dalam benak Hendra. Bukan karena ia tidak ingin memahami, tetapi karena sesuatu yang lain telah menguasai pikirannya. Matanya tak bisa berpaling dari keindahan perempuan di hadapannya. Gaun putih tipis yang dikenakan Raras Sekar hampir tidak bisa disebut sebagai penutup tubuh. Bahannya yang transparan membiarkan cahaya temaram kamar memperlihatkan lekuk indah yang tersembunyi di baliknya. Tiap gerakan kecil yang ia lakukan, tiap helaan napasnya membawa aura yang lebih kuat daripada kata-kata yang ia ucapkan. Sekar Raras menyadari tatapan itu. Ia tidak terkejut, tidak tersipu, tidak juga mundur. Sebaliknya, ia bergerak lebih dekat. Dan saat jarak di antara mereka hampir lenyap, saat hanya hembusan napas yang menjadi batas, ia menghentikan ceritanya. Hening. Kemudian, bibirnya bertemu dengan bibir Hendra. Sebuah sentuhan yang awalnya lembut, penuh misteri, tetapi seiring waktu berubah menjadi lebih dalam, lebih menuntut, lebih menggiring Hendra ke dalam sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Suhu ruangan terasa meningkat. Tubuh mereka semakin dekat, seolah gravitasi lain telah menarik mereka ke dalam pusaran yang tak bisa dihentikan. Jemari Sekar Raras menjelajahi kulit Hendra, membangkitkan sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan, sebuah kebutuhan,
sebuah tarikan yang primitif dan tak terbendung. Malam itu menjadi panjang, begitu panjang hingga waktu terasa melebur. Sekar Raras bukan hanya indah, ia liar, tak terbatas oleh norma manusia. Gerakannya adalah simfoni yang menghipnotis, membuat Hendra terjebak dalam arus yang ia sendiri tidak ingin lepaskan. Dan ketika semuanya usai, ketika napas mereka masih tersengal dalam kelelahan yang tak terucap, Hendra tenggelam ke dalam tidur tanpa perlawanan. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari yang menembus jendela membangunkannya. Kamar terasa sepi. Tidak ada jejak keberadaan Sekar Raras. Di sisi ranjang, di tempat perempuan itu, seharusnya berada. Hanya ada seekor kucing putih yang tidur dengan tenang. Bulunya berkilau diterpa cahaya pagi. Hendra terdiam. Apa yang terjadi semalam? Apakah itu nyata? Ataukah hanya ilusi lain dari malam yang panjang? Pagi terasa lebih lambat dari biasanya. Hendra terbangun dengan kepala yang masih berat. Tubuhnya terasa lemas seperti habis melewati sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi. Seluruh ruangan masih sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar samar. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat ia bergerak, sesuatu menyentuh kulitnya. Ia tersentak. Ia tidak mengenakan pakaian. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan ragu, ia menyentuh lehernya, dan saat berjalan menuju cermin, tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya pagi menerpa kulitnya, dan di sana terlihat jejak samar di sepanjang lehernya. Bekas ciuman, kemerahan, tanda bahwa semalam bukan sekadar bunga tidur. Ini nyata. Semalam benar-benar terjadi. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, mencoba mencari kepastian dalam bayangan yang ia lihat. Lalu, dengan sedikit gemetar, ia menoleh ke ranjang. Di sana, seekor kucing putih kecil tidur dengan tenang. Ekornya menggulung, tubuhnya bergerak naik turun, mengikuti ritme napasnya. Sekar Raras. Apakah benar ini makhluk yang semalam telah menguasai tubuh dan pikirannya? Hendra mengangkat kucing itu, menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan, mencoba mencari sesuatu di balik matanya yang bulat dan jernih. Tapi kucing itu hanya mengeong pelan, seperti kucing biasa. Tidak ada jejak perempuan anggun yang semalam begitu liar di pelukannya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia mengingat apa yang telah terjadi. Hendra menghela napas, berusaha merasionalisasi semuanya. Apakah ia benar-benar mengalami kejadian itu, atau hanya terjebak dalam permainan pikirannya sendiri? Namun, bekas di lehernya tidak berbohong. Ia menurunkan kucing itu, lalu melangkah ke kamar mandi untuk bersiap pergi bekerja. Air dingin yang mengalir di kulitnya tidak cukup untuk menghapus rasa bingung yang mengendap di pikirannya. Ketika akhirnya ia keluar rumah, udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Tetangga-tetangganya yang biasanya cuek kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Salah satu dari mereka bahkan menyapanya, sesuatu yang jarang terjadi. Dan yang lebih mengejutkan, mereka menyebutkan sesuatu. Malam tadi, mereka mendengar suara samar. Suara yang hampir tenggelam dalam kesunyian, seperti desahan perempuan yang terbawa angin. Hendra membeku sejenak, lalu dengan cepat menguasai dirinya. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, dan ia menanggapi dengan candaan ringan. Bagaimana mungkin ada suara perempuan sementara ia tinggal sendirian? Tetangganya hanya tersenyum samar, tetapi sorot mata mereka menunjukkan sesuatu. Mereka tidak sepenuhnya percaya. Namun, Hendra tidak ingin memikirkan itu lebih lama. Ia mengakhiri obrolan, lalu bergegas menuju mobilnya, meninggalkan kompleks perumahan di belakangnya. Di kaca spion, bayangan rumahnya semakin mengecil. Dan di balik jendela kamar, dua mata kucing berwarna emas memperhatikannya pergi dalam diam yang penuh rahasia. Di balik hiruk-pikuk restoran cepat saji yang sibuk, di antara suara fryer mendidih, pesanan yang berlalu lalang, dan aroma ayam goreng yang memenuhi ruangan, pikiran Hendra melayang jauh.
ia masih bisa merasakan sentuhan itu. Dingin, panas, lembut, liar. Malam tadi, tubuhnya tenggelam dalam gelombang yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rara Sekar bukan hanya sekadar perempuan dengan kecantikan yang tak terbantahkan, tetapi juga sesuatu yang lebih dari itu. Ia seperti api yang menjalar perlahan, membakar setiap inci tubuh Hendra tanpa memberikan peringatan. Hendra menutup matanya sejenak, mengingat kembali bagaimana bibir Raras bergerak menyusuri kulitnya, mengunci napasnya dalam desir halus yang membuatnya kehilangan kendali. Kulitnya selembut sutra, aroma tubuhnya samar namun memabukkan, seperti wangi hutan setelah hujan, basah dan menggoda. Perempuan itu, dengan tubuhnya yang nyaris transparan di bawah sinar remang, menyelimuti Hendra sepenuhnya, membuatnya terperangkap dalam jerat yang tidak ingin ia lepaskan. Setiap gerakan mereka menyatu dalam irama yang semakin cepat, semakin dalam, seolah mereka menari dalam dimensi yang hanya mereka berdua pahami. Ia ingat bagaimana jari-jari halus Raras mencengkeram punggungnya, bibirnya membisikkan sesuatu yang tidak bisa ia mengerti, tetapi terasa begitu familiar. Ia seperti terseret dalam pusaran yang tak memiliki dasar, ditarik semakin jauh ke dalam kehangatan yang membius. Saat Raras menatapnya dengan mata keemasan yang berkilat dalam gelap, sesuatu dalam dirinya seolah runtuh. Malam itu berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Tapi saat fajar mulai menyelinap di balik jendela, semuanya menghilang. Ia terbangun dengan tubuh yang lelah, kasur yang dingin, dan kucing putih yang meringkuk di pojok ranjang. Apakah semua itu nyata? Hendra terdiam. Jantungnya masih berdetak cepat hanya dengan mengingatnya. Hendra, sebuah suara tiba-tiba menembus lamunannya. Ia tersentak, kembali ke realitas. Di hadapannya, seorang rekan kerja menatapnya dengan alis terangkat. Waktunya pulang. Hendra melihat jam dinding. Ia bahkan tidak sadar betapa cepatnya waktu berlalu. Ia menghela napas, merapikan pikirannya yang masih berantakan, lalu mengambil kunci mobilnya. Saat ia berjalan keluar restoran, satu pertanyaan terus menggema di kepalanya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Malam telah larut ketika Hendra mengendarai mobilnya pulang. Cahaya lampu jalan yang redup berkelebat di kaca depan membentuk siluet bayangan yang sesekali menggeliat di antara pepohonan dan bangunan kosong. Hendra menggenggam kemudi lebih erat. Pikirannya masih terjebak dalam ingatan semalam. Sentuhan itu, kehangatan yang ia rasakan, dan desahan yang menggema di benaknya. Apakah semua itu nyata? Ataukah hanya ilusi akibat kelelahan dan kesendirian yang terlalu lama menguasai hidupnya? Mobilnya melaju melintasi jalanan sunyi, hingga akhirnya tiba di kompleks perumahan yang gelap dan tenang. Ia memarkirkan mobil di garasi, lalu turun dengan langkah tergesa. Dadanya berdebar, entah karena harapan atau ketakutan yang samar. Begitu membuka pintu rumahnya, matanya segera mencari. Namun, tak ada kucing putih itu. Rumahnya terasa kosong, sunyi seperti biasanya, seakan tak ada yang pernah tinggal di sana selain dirinya. Ia memanggil dalam hati, berharap kucing itu muncul dari balik sofa atau sudut gelap ruangan. Ia berjalan ke dapur, ke halaman belakang, ke tempat-tempat di mana kucing itu biasa duduk mengamati malam. Tidak ada. Perasaan aneh menjalar di dadanya, sesuatu yang mirip dengan kehilangan. Ia menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin kucing itu memang sudah pergi, menemukan tempat baru, atau sekadar berjalan tanpa tujuan seperti kucing liar lainnya. Dengan napas berat, ia melangkah menuju kamarnya. Hendra membuka pintu, dan saat itulah dadanya seolah berhenti berdetak. Di atas ranjangnya, seorang perempuan berbaring dengan santai, tubuhnya terbalut kain putih tipis yang nyaris tak menutupi apapun. Kepala perempuan itu disangga satu tangan, sementara tangan lainnya melambai pelan ke arahnya, seakan mengundangnya untuk mendekat. Sinar temaram lampu kamar jatuh tepat di atas kulitnya
yang sehalus porselen, memantulkan kilauan lembut yang membuat siluet tubuhnya tampak semakin jelas. Rambut panjangnya terurai di atas bantal, membingkai wajah dengan mata tajam yang menatapnya lekat-lekat, bibirnya melengkung membentuk senyum yang entah kenapa terasa begitu menggoda. Hendra menelan ludah, tubuhnya membeku di ambang pintu. Ini nyata, ini bukan ilusi. Tanpa menunggu lebih lama, perempuan itu bangkit, lalu berjalan, mendekat dengan langkah ringan. Seperti angin malam yang berhembus pelan, kehadirannya membawa aura yang sulit dijelaskan. Sebuah daya tarik yang menyeret Hendra lebih dalam, kepusaran misteri yang tak lagi bisa ia hindari. Dan saat lengan lembut itu melingkar di tubuhnya, saat kehangatan itu kembali menyelimutinya, ia tahu bahwa segalanya akan berubah. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Hendra masih bisa merasakan kehangatan tubuh Sekararas di pelukannya, sesuatu yang nyata, bukan sekadar ilusi yang dimainkan pikirannya. Wangi samar yang menguar dari rambut panjangnya begitu lembut, seperti aroma embun pagi yang bercampur dengan misteri malam. Sekararas tidak sekadar ada, ia hadir dengan seluruh keberadaannya, dan semakin lama ia berada di sisi Hendra, semakin kuat energi yang mengalir di dalam dirinya. Perempuan itu akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat Hendra tertegun. Dekat dengannya, kekuatannya pulih, perlahan tapi pasti. Kehadirannya bukan kebetulan, bukan sekadar pertemuan tanpa arti. Ada sesuatu di antara mereka yang lebih dalam dari yang bisa dijelaskan dengan logika. Hendra mendengarkan, awalnya dengan keterkejutan, lalu dengan rasa yang sulit ia definisikan. Ada kekaguman, ada ketertarikan, dan ada sesuatu yang lebih halus, sebuah perasaan yang perlahan tumbuh, mengakar, menyatu dalam kesadarannya. Kelelahan yang ia bawa dari hari panjang di tempat kerja lenyap begitu saja, seolah keberadaan Sekararas membasuh letihnya, menggantinya dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Percakapan mereka dimulai dengan kikuk, canggung, seperti dua orang asing yang masih ragu untuk benar-benar membuka diri. Namun, detik demi detik berlalu, keheningan yang sesekali menyelip di antara mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih akrab. Tatapan mata yang tadinya dipenuhi tanda tanya kini mulai dipenuhi pemahaman. Malam itu, mereka berbagi kisah. Bukan hanya tentang asal-usul Sekararas, tetapi tentang hal-hal kecil yang seolah tidak penting, namun begitu berarti saat dibicarakan dalam keheningan malam. Jari jemari mereka saling bertaut sesekali, seakan mencari kepastian bahwa mereka benar-benar ada di sini, bersama. Waktu terus berjalan tanpa mereka sadari, hingga kelelahan perlahan menguasai mereka. Dalam kehangatan satu sama lain, tanpa ada yang merasa perlu mengucapkan apapun lagi, mereka membiarkan kantuk membawa mereka pergi ke dunia mimpi, tetap dalam pelukan yang seakan tidak ingin terlepas. Dan di tengah keheningan malam, tanpa ada yang tahu, takdir perlahan mulai menyusun jalan yang akan membawa mereka ke arah yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi merekah dengan lembut. Sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai, menciptakan kilauan hangat di dalam kamar. Hendra mengerja pelan, membiarkan kesadarannya perlahan kembali. Tubuhnya masih terasa hangat, dan saat ia menoleh, Sekararas ada di sana, masih dalam wujud manusia. Sekararas terdiam sesaat, matanya membesar dalam keterkejutan. Seharusnya, saat fajar menyingsing, tubuhnya kembali ke bentuk semula, kembali menjadi seekor kucing putih mungil. Namun kini, ia masih ada di sana, dalam bentuk manusia, dengan kulitnya yang putih bercahaya tertimpa sinar pagi. "Aku masih di sini. Aku tidak berubah," gumamnya dalam keterkejutan yang berubah menjadi kegirangan. Tanpa sadar, ia langsung meraih Hendra, memeluknya erat. Pelukannya penuh kehangatan, seolah tubuhnya dipenuhi oleh energi yang baru, lebih kuat dari sebelumnya. Hendra yang masih setengah sadar terdiam, membiarkan tubuhnya terhimpit dalam dekapan Sekararas yang begitu erat,
begitu nyata. Namun, dalam keheningan yang tiba-tiba menyelimuti mereka, sesuatu terjadi. Tatapan mereka bertemu, saling mencari makna di mata, satu sama lain. Hendra bisa merasakan detak jantung Sekararas yang berdegup kencang, begitu dekat dengan dirinya. Dan tanpa perlu kata-kata, seolah dipandu oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan, bibir mereka bertaut dalam sebuah ciuman yang perlahan mendalam. Hendra bisa merasakan kelembutan bibir Sekararas, sementara tangan gadis itu secara naluriah meremas lembut punggungnya, seolah takut kehilangan momen ini. Cahaya pagi menyelimuti mereka, memperlihatkan siluet tubuh Sekararas yang masih menempel erat pada Hendra. Hangatnya sinar mentari berpadu dengan kehangatan tubuh mereka, menciptakan suasana yang seolah terhenti dalam waktu. Sejenak, tidak ada dunia luar, tidak ada realitas yang membatasi mereka. Hanya ada mereka berdua, terperangkap dalam sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kebetulan. Momen itu berlanjut dalam keheningan yang penuh makna, sebelum akhirnya Sekararas menarik diri perlahan, menatap Hendra dengan binar yang tak dapat dijelaskan. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang semakin nyata. Dan Hendra tahu, pagi ini bukan sekadar awal dari sebuah hari biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu terasa berbeda. Seolah waktu berjalan lebih lambat, membiarkan setiap detik tertangkap dalam kehangatan yang mengalir di antara mereka. Hendra memutuskan untuk tidak berangkat kerja, bukan karena malas atau lelah, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang enggan beranjak dari rumah. Seakan takut kehilangan momen ini, takut jika saat ia kembali, semua ini hanyalah bayangan semalam yang tak nyata. Di dalam rumah yang biasanya terasa sepi, kini ada kehidupan yang berbeda. Sekararas dalam balutan sinar pagi yang menyelimuti kulitnya yang halus, duduk dengan tenang, menikmati keberadaannya yang masih utuh dalam wujud manusia. Mata Hendra terus mencuri pandang ke arahnya, mengagumi setiap gerakannya yang anggun, seolah perempuan itu bukan berasal dari dunia ini. Ketika Hendra beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan, pikirannya masih dipenuhi oleh tanda tanya. Sekararas, makhluk yang selama ini ia rawat sebagai seekor kucing, kini berada di hadapannya sebagai sosok perempuan yang nyata, berbicara, tertawa, bahkan merasakan lapar layaknya manusia. Namun, saat Hendra menyiapkan makanan, Sekararas kembali bercerita tentang asal-usulnya, tentang dari mana tempat ia berasal, membawa Hendra seperti ke dunia lain, sebuah dimensi yang tak pernah ia bayangkan. Dunia yang katanya lebih indah dari segala gambaran surga dalam benak manusia. Dunia yang penuh cahaya, penuh kehidupan, tempat di mana keabadian bukan sekadar mitos, tempat di mana keberadaan manusia seperti dirinya mungkin tak akan pernah bisa menginjakkan kaki. Hendra terdiam, pikirannya berkelana jauh, mencoba membayangkan dunia yang Sekararas gambarkan. Jika itu benar, mengapa ia terbuang ke dunia manusia? Apa yang telah terjadi di sana? Dan mengapa kehadirannya di dekat Hendra membuatnya lebih kuat? Semakin dalam, ia tenggelam dalam pertanyaan. Semakin ia merasa bahwa di balik kecantikan Sekararas ada misteri besar yang belum terungkap. Ia bukan sekadar perempuan biasa. Ia bukan sekadar jelmaan kucing. Ia adalah sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang entah akan membawa Hendra pada kebahagiaan, atau justru menyeretnya ke dalam takdir yang tak terduga.